Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Safira, mahasiswa UT NIM 858971982. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA di SD dengan judul kelistrikan yang bertemakan arus listrik dan tegangan listrik. Dalam listrik ini kita mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat pengantar bersifat konduktor atau pengantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan listrik dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Tujuan percobaan ini yaitu menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Baterai sebanyak 2 buah, tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah berwarna merah dan hitam, kemudian lampu 1 buah, dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator, seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Langkah percobaan, susunlah 2 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel hitam pada kutub min. Salah satu ujung kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, kawat besi. Pada kawat besi, ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik dan konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga, ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Ternyata sendok perak juga menyala karena sendok perak menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Ternyata pada kayu tidak menyala karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator.
Kelima, karet penghapus. Pada karet penghapus, ternyata lampunya tidak menyala karena karet penghapus tidak mengantarkan arus listrik atau bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Pada grafit atau mata pensil, ternyata lampunya menyala. Hal ini menunjukkan grafit merupakan benda yang bersifat mengantarkan arus listrik atau bersifat konduktor. Yang ketujuh, kertas. Pada kertas, ternyata lampu tidak menyala karena kertas merupakan benda yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Ternyata tas plastik tidak juga menyala karena tas plastik tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Yang kesembilan yaitu air keran. Pada air keran ternyata lampu tidak menyala karena air keran merupakan bahan yang tidak mengantarkan arus listrik atau isolator. Dan yang terakhir yaitu air garam. Pada air garam, ternyata lampunya menyala, artinya air yang tercampur garam dapat mengantarkan arus listrik, jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulannya, agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang mengantarkan arus listrik dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak mengantarkan arus listrik dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Buatlah rangkaian seperti berikut. Kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif, amati hasilnya. Ternyata hasilnya lampu menyala namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Yang kedua, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai, amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya, sama dengan cara sebelumnya, buatlah rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri, amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulannya, tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.